Nasib Kapolda Metro Fadil Imron di ujung tanduk. Siap-siap. Saya melihat Indonesia ini ya udah rusak secara struktural, teman-teman, masif. Ini bukan perkara yang orang-orang bilang 1-2 orang, bukan, teman-teman. Ini udah mendarah daging. Seperti yang Bapak Kapolri sudah bilang. Kapolri ini pintar, teman-teman. Dia udah tahu kok. Dia bilang apa? Ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau anak buahnya brengsek, kepalanya dipotong. Apalagi Kapolri udah bilang 2 ke atas dipotong, 2 ke atas. Jadi kalau Ferdi Sambo kena, Ferdi Sambo itu bintang 2, harusnya ada bintang 3, 1 yang dicopot, sama bintang 4 dicopot, teman-teman. Yang 31 orang ini, kalau terbukti mereka benar-benar ikut di dalam menghambat jalannya penyidikan dengan cara merusak TKP, dengan cara menghilangkan barang bukti dan lain-lain, maka mereka jelas pidana. Apa yang dilakukan oleh mereka sudah merupakan pelanggaran hukum pidana, menghilangkan bukti, merusak bukti, atau menghancurkan bukti misalnya. Jadi tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan di internal kepolisian menurut saya tidak cukup hanya dengan pemeriksaan internal kode etik profesi atau misalnya penempatan khusus. Memang apa yang mereka lakukan melanggar kode etik profesi kepolisian. Tetapi bukan hanya itu, melainkan juga pelanggaran hukum pidana, dan pelanggaran hukum pidana di sini ancaman hukumannya bisa 4 tahun bahkan bisa di atas 5 tahun. Nasib Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron di ujung tanduk. Pasalnya ikut terseret dalam skenario Ferdi Sambo dari kasus pembunuhan Brigadir J. Saat ini Jenderal Bintang 2 itu harus berurusan dengan tim Sus Mabes Polri yang menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Semua itu berawal dari aksi mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo yang menangis saat berpelukan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron pada Sabtu 13 Juli. Sejak drama berpelukan itulah beredar rumor bahwa Irjen Ferdi Sambo Irjen Fadil Imron diduga terlibat dalam upaya membebaskan Ferdi Sambo. Bahkan, mantan Kapolda Jawa Timur itu diduga ikut berperan dalam menyusun skenario untuk membebaskan Irjen Ferdi Sambo yang adalah sahabatnya di kepolisian. Menanggapi dugaan keterlibatan Fadil Imron, Kadif Humas Mabes Polri Ijen Dedy Prasetyo enggan berkomentar. Menurut dia saat ini tim sedang fokus melengkapi berkas perkara kematian Brigadir J agar segera dikirim ke kejaksaan. Sementara Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adip Miftahul menilai desakan terhadap Kapolri Listio Sigit menonaktifkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron sangat wajar. Menurut Adip, adanya adegan berpelukan dan banyaknya kejanggalan menjadi 2 fakta terbesar terbukanya kasus yang mencoreng institusi Polri tersebut. Kapolda sempat bertemu cipika-cipiki dengan Sambo sebagai pemegang kontrol sosial. Publik masih penasaran dan bertanya-tanya soal kejadian ini. Selain itu, Adip mengatakan pernyataan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto yang mengatakan ada keterlibatan 7 anak buah Kapolda yang mengikuti skenario Ferdi Sambo juga jadi pemicu. Menurutnya, arahan Presiden agar Polri tak tebang pilih dan tidak pandang bulu telah membakar semangat masyarakat untuk lebih menekan Kapolri. Sementara advokat Alvin Lim bikin pernyataan yang membuat telinga Kapolri kepanasan. Tanpa beban, video pernyataannya tentang Polda sarang mafia beredar luas di platform media sosial. Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Saididu pun salah satu yang memposting video Alvin Lim. Dalam unggahannya itu dilihat poskota.co.id, Alvin belak-belakan membongkar sarang mafia Polda Metro Jaya dan 4 perwira yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki Ferdi Sambo. Kalau menonton video saya beberapa bulan lalu, saya membuat video mengejutkan yang berjudul Polda Sarang Pak Mafia. Ya teman-teman, jadi yang terjadi pada Ferdi Sambo ini jadi salah satu bukti juga bahwa Polda sarang mafia. Menurutnya Alvin, mengapa Polda jadi sarang mafia? Ya karena menurutnya di Polda banyak mafianya. Dan mereka ini, kata Alvin, sudah ada yang dicopot dari jabatannya, dan mereka yang dicopot dari jabatannya, contoh Kapolres Jaksel. Kombes Budi Herdi itu dicopot karena dia datang dan dikasih press release itu. Kedua, Wadir Kriminal Umum Jerry Siagian, yang sebelumnya jadi Kasat Ranmer juga, ini terkenal berani
Orang berpikir dia berani, the next nanti jadi pengganti Ferdy Sambo. Disebut sebagai the next Ferdy Sambo, Alvin mencirikan gerak-gerik mereka dan melincahkannya sama. Kemudian Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Suplanit. Ini petinggi Polda yang jabatannya Kombes, Kapolres yang namanya, karena semua di resort dia pemimpinnya. Udah tinggi tuh Kapolres, bahwa Polda ini jadi sarang mafia hukum. Alasan jadi sarang mafia, Alvin menyebut bahwa orang yang sebenarnya terjadi pembunuhan berencana dibikinlah rekayasa, seolah-olah menjadi tembak-menembak karena pidana. Di sisi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menjawab soal kabar kedekatan hubungan antara dirinya dengan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, menurutnya posisi Kepala Div Profesi dan Pengamanan itu memang selalu mendampingi Kapolri dalam bertugas. Kebersamaan itu, kata Listio Sigit, juga berlaku di era Kapolri Jenderal Idam Aziz. Dia menegaskan bahwa dirinya dengan Ferdy Sambo hanya sebatas hubungan ekstruktural. Dia menegaskan bahwa dirinya dengan Ferdy Sambo hanya sebatas hubungan struktural. Moncernya karir Ferdy Sambo dikabarkan karena dekat dengan 3 Kapolri, mulai dari Tito Karnavian, Idam Aziz, dan Listio Sigit Prabowo. Berdasarkan pemberitaan majalah Tempo, orang dekat Sambo yang tidak ingin disebutkan namanya bercerita bahwa Jenderal Bintang 2 itu kerap sowan ke para mantan Kapolri. Karirnya menanjak sejak dekat dengan Tito Karnavian dan makin terlihat dekat dengan petinggi Polri lainnya ketika markas besar membentuk Satuan Tugas Merah Putih yang berisi perwira-perwira reserse pilihan. Selama perjalanan karir Sambo, dia terlibat menangani sejumlah kasus besar seperti bom bunuh diri di Jalan MH Tamrin, Jakarta, dan kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Solihin. Lalu dia memimpin penyelidikan kasus kebakaran Kejaksaan Agung dan berperan menyelesaikan perkara penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra. Kemudian kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat mencuat. Bintara polisi yang merupakan ajudan Sambo itu tewas setelah ditembak oleh Baradae atas perintah Sambo pada Jumat 8 Juli. Listio Sigit pun akhirnya menonaktifkan Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam pada Senin 18 Juli. Langkah itu untuk memuluskan penyidikan kematian ajudannya di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian Kapolri resmi mencopot Ferdy Sambo dari jabatannya berdasarkan surat telegram tanggal 2 Agustus. Sambo dimutasi sebagai perwira tinggi di pelayanan markas Polri. Pada 9 Agustus, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dia menjadi tersangka bersama Baradae, Brigadir Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf.